Jangan menyangka diamnya seseorang berarti dia tak peduli. Kadang diam adalah satu-satunya cara dia bisa mencintai tanpa mengganggu jalan hidupmu. Ada saatnya kita bertanya, kalau dia peduli, kenapa dia tidak kembali? Anda tahu rasanya. Seseorang yang dulu sangat dekat, yang tahu bagian terdalam dari hidup Anda, tapi hari ini dia tidak menghubungi, tidak menanyakan kabar, tidak mencoba kembali, hanya diam. Dan itu yang paling menyakitkan, bukan amarah, bukan konflik, tapi ketiadaan. Sekarang mari kita jujur sejenak. Bisa jadi dia masih memikirkan Anda. Bisa jadi dia masih peduli. Tapi tetap memilih untuk tidak hadir. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, diam bukan selalu kebalikan dari peduli. Kita sering salah mengartikan diam sebagai sikap tidak peduli. Padahal, dalam banyak kasus, diam adalah bentuk kendali diri yang menyakitkan. Bagi Anda dan mungkin juga bagi dia, orang diam bukan karena tidak peduli, tapi karena dia tahu kehadirannya akan membuat luka semakin dalam. Tugas kita bukan mengendalikan dunia di luar, tapi menguasai dunia di dalam. Mungkin dia pernah melukai Anda, atau Anda pernah kehilangan kendali, atau hubungan kalian jadi ruang yang penuh emosi yang tidak terkendali, dan dalam kekacauan itu, diam menjadi satu-satunya batas yang tersisa. Sebentuk jarak yang tidak nyaman, tapi perlu. Kedua, permainan kendali yang tidak disadari. Kita ingin diyakinkan, kita ingin diberi kepastian. Tapi manusia seringkali menjaga martabatnya dengan cara yang tidak sehat. Diam sebagai bentuk dominasi. Jika seseorang tahu bahwa diamnya membuat Anda gelisah, dia sedang menjaga posisi dominan tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Kita semua ingin memegang kendali, dan terkadang diam adalah senjatanya. Jika kamu terprovokasi oleh setiap kata dan setiap keheningan, kamu menjadi budak dari orang lain. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda masih mau jadi tawanan dari diam seseorang, atau sudah cukup kuat untuk berdamai dengan ketidakjelasan? Ketiga, reaktivitas adalah bukti ketidaktenangan. Setiap kali Anda gelisah karena seseorang tidak membalas, itu adalah momen jujur di mana Anda sedang kehilangan kendali atas emosi Anda sendiri. Seseorang bisa memicu rasa takut, marah, dan bahkan cinta hanya dengan tidak melakukan apa-apa. Dan inilah latihan mental paling stoik. Bisakah Anda tetap tenang di tengah keheningan? Siapa yang kuat? Bukan yang mengalahkan musuhnya, tapi yang mengalahkan dirinya sendiri. Kehilangan seseorang bukanlah kekalahan, tapi kehilangan diri Anda sendiri demi mempertahankannya. Itu adalah bentuk kehancuran yang paling sunyi. Keempat, ketika Anda tidak lagi mengejar, Anda kembali mengendalikan. Seseorang akan kembali ketika dia tahu Anda masih menunggu, tapi dia akan mulai menghormati Anda saat Anda berhenti bergantung. Ini bukan tentang menjadi dingin. Ini tentang menjadi cukup dewasa untuk tidak menaruh harga diri Anda di tangan orang lain. Dia yang paling kuat adalah dia yang paling tidak membutuhkan pengakuan. Ketika Anda berhenti mencari kepastian dari orang lain, Anda mulai menciptakan ruang, bukan untuk dia kembali, tapi untuk diri Anda tumbuh. Kelima, dia diam karena tidak siap menghadapi versi Anda yang baru. Versi Anda hari ini, yang sudah tidak reaktif, yang tidak lagi bergantung pada validasi, yang sudah mampu duduk dengan tenang meskipun ditinggal diam. Itu versi yang mungkin dia tidak siap hadapi, dan itu baik, karena Anda tidak tumbuh untuk membuat dia nyaman. Anda tumbuh agar Anda tidak perlu lagi mencari tempat bersembunyi dari diri sendiri. Lepaskan, bukan karena mereka tidak berarti, tapi karena Anda akhirnya mulai berarti bagi diri Anda sendiri. Kita semua pernah terjebak dalam keheningan orang lain, tapi hari ini Anda bisa memilih untuk mengubah sunyi jadi cermin, untuk melihat ke dalam, bukan terus menunggu dari luar. Jadi pertanyaannya bukan lagi, kenapa dia diam? Tapi, apa yang bisa saya pelajari dari diamnya orang lain tentang penguasaan diri saya sendiri? Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini menggugah, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena kadang, video seperti ini datang, justru ketika Anda paling membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.